Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jangan Ajak Aku Mati. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Perjalanan telah dilalui, namun muncullah kakek tua dengan tongkat yang selalu ia bawa kemanapun. Laras tidak tersesat dalam hutan. Mau tidak mau, mereka harus ikut dengan kakek tua ini. Namun naas si kakek bukanlah menolong mereka, mereka malah mendapat musibah yang belum mereka rasakan sebelumnya. Teror demi teror sudah mereka lalui, hingga si kakek tua itu ikut meneror mereka. Hingga di ujung perjalanan harus membawa mereka bertarung dengan nyawa mereka. Hingga Laras pun harus berpura-pura mati agar bisa menghindari ulah permainan si kakek tua ini. Akankah mereka selamat dari permainan kakek tua ini? Langsung saja yuk ke ceritanya. Kalau memang gak dibolehin, mending dibatalin aja. Siko teman sekolahku. Enggak, siapa bilang gak dibolehin? Kita tetap berangkat, ucapku sedikit tegas. Kadang feeling Laras manjur juga loh. Kita perlu hati-hati. Nampak sekali Dio berbisik ke arah Siko. Aku dengar bisikmu, teriakku. Ya udah, deal aja, kita berangkat. Ajak Joni sama Friska juga. Aku hanya mengangguk lalu meninggalkan kelas. Jadi berangkat. Bapak datang dari arah kamar mandi belakang lalu duduk tepat di sampingku. Jadilah pak, jangan khawatir, jawabku setengah melirik ke pasangannya. Yo wes, bapak sih lumayan gak enak perasaan, timpalnya. Ah bapak iki kebiasaan, sautku. Tas ransel berwarna hijau amri kesayanganku, tak lupa sepatu bot sudah terpasang rapi di kedua kakiku. Tinggal menunggu rekan datang ke rumah lalu pergi bersama. Hampir setengah jam sudah aku menunggu mereka yang tak kunjung datang. Sekali aku melirik jam tangan berwarna oranye yang terpasang di pergelangan tangan kiriku. Harusnya mereka sudah sampai, gumamku. Langit tampak tak bersemangat hari ini. Awan hitam menggumpal dengan udara yang cukup mendinginkan telapak tanganku. Namun rintihan air hujan belum juga kunjung turun. Detik demi detik mereka tak kunjung datang juga. Jangan-jangan Siko membatalkan rencana ini. Payah sekali cowok itu. Mobil khas milik Siko sudah terdengar dari jarak jauh. Kami memang berniat membawa mobil sendiri untuk menghemat uang dan keamanan pribadi. Karena untuk jarak yang kami tempuh untuk sampai ke area pendakian cukup jauh. Lama, gumamku sembari menggendong tas ransel tadi. Joni yang bikin lama, saut Siko si pemilik mobil ini. Cepat naik, Siko kalau udah marah bakal diam terus, ucap Dio menarik paksa tanganku. Tepat di sampingku, Friska si gadis beragam Kristen tampak mengerutkan kedua keningnya. Kenapa Fris? Tanyaku dengan menepuk pundaknya perlahan. Aku takut, kayaknya aku gak berani deh, ucapnya. Aku menghembuskan nafas pelan lalu berbisik, jangan takut. Kalau kamu takut, mereka yang ada di gunung akan menyerang kamu. Dengan spontan ia memukul dengan keras. Aduh, sakit Fris. Lagian kamu gak usah nakut-nakutin, timpalnya. Aku hanya terkekeh-kekeh melihat wajahnya yang memang merasakan ketakutan. Tuh, jalurnya udah kelihatan. Kata Laras masih lama. Si Joni tiba-tiba menyeletuk. Emang masih lama kan? Ini di mapku punyaku masih butuh 2 jam lagi kok, sautku. Tapi itu ada tanda Ras, saut Siko. Masa sih? Tapi bentar. Udahlah, kamu cuma bobong waktu aja sih. Cepat maju aja. Dia tampak buru-buru sekali.
Siko yang menghiraukan diriku, ia tampak maju ke depan hingga akhirnya sampai di pos pendataan. Perasaanku tak enak. Dulu pernah pergi bersama kakakku, namun perjalanannya tak sesingkat ini. Aku terus menggaruk-garuk kepalaku walaupun tak merasakan gatal. Ras, kamu kok bingung gitu? Kamu takut juga? Tanya Friska yang memang sudah berada di sampingku sejak lama. Turun, turun. Kita udah mau start sekarang. Siko dengan tas ransel hitamnya berusaha turun sembari mengarahkan teman-temannya juga. Aku turun dengan perlahan sembari menelisik map milikku. Apa map punyaku rusak ya? Gemamku dalam hati. Ras, gila, lambat sekali kau, teriak Siko padaku. Aku menggeleng-gelengkan kepala sembari menjamkan mata sesaat. Aku gak yakin, bisikku pada Siko. Ia mengembuskan nafas kasar. Dari awal memang gak yakin kan? Bukan gitu sih. Siko tampak acuh padaku. Siko, Ras, ayo kejar mereka. Nanti mereka nyasar loh. Kan di sini cuma kamu yang tahu jalurnya. Friska menarik paksa tanganku sembari berlari mengejar Siko, Dio, dan Joni. Harusnya yang jadi leader tuh cowok, ini malah cewek, gerutu Siko. Aku tahu ia menyindir diriku. Minggir, aku akan jalan lebih dulu. Aku berlalu bersama Friska dan berjalan mendahului mereka. Aku bukan leader di sini, aku hanya tahu jalan. Timpalku pada sindiran Siko. Cih, dengan sengaja Siko meludahi jalur ini. Sik, jaga kebersihan. Mataku melotot ke arahnya. Seperti tak punya salah, ia melototiku lagi. Lah Sik, parah banget, sampai ngeludah kayak gitu. Sautku dari Dio membuat Siko bertambah emosi. Diem deh. Siko tampak emosi, lalu ia berjalan maju tanpa menggerakkan kita berempat. Sik, tunggu weh. Dio dan Joni berlari tunggang lalang mengejar si Siko ini. Aku dan Friska tampak acuh kepada mereka. Kita memilih berjalan pelan. Apaan sih? Pada lari begitu. Siko menyaut mereka. Ini udah mau gelap. Di sana banyak banget. Kalau mau jalan sendirian nanti nyasar. Ucapan Dio menggerakkan hatiku untuk mendirikan tenda sejenak. Emang ada apaan? Tanggung nih, masa baru sebentar udah istirahat? Timpal Siko. Nih, mending kamu baca Alkitab deh, biar gak emosi mulu. Friska menyodorkan Alkitabnya. Ya kitab suci mereka berdua. Buat apaan? Ogah baca kayak gitu. Siko memang emosional. Harusnya tempat seperti ini dia tak mudah egois. Woi, stop dulu. Kita bikin tenda di sini, istirahat lalu makan. Teriakku pada mereka yang sudah mendahuluku. Pasang tenda enggak? Tanya Joni padaku. Pasang satu aja, karena cuma buat neduh aja. Nanti kita lanjut lagi, ucapku santai. Siko dan Dio nampak membuka tas ransel milik mereka. Aku dan Friska nampak menyiapkan makanan untuk kami berlima. Serem juga ya, di tengah hutan begini emang gak ada pendakian lain. Dio tampak celengak-celinguk melihat kiri kanan. Biasa jam segini mereka emang pada istirahat. Nanti kalau udah tengah malam biasanya bertemu sama pendakian lain, ucapku. Sok tahu kamu. Lagi-lagi Siko tampak mengejekku. Jangan dengerin Ras, saut Joni. Udah nih, mending dimakan dulu. Friska ikut menyaut. Mie instan khas kami dari iringan cabai rawit, serta tak lupa hangatnya teh kopi, menghangatkan malam di tengah hutan. Cuacanya lumayan mendukung walaupun sekarang memang sudah musim hujan. Angin sepoi-sepoi disertai gesekan ranting yang kering mengiringi malam kami di sini. Suasana semakin gelap sesudah kami menghabiskan makan malam ini. Hawa dingin serta tak tawa aneh menusuk kedua telingaku. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan
karena kami harus melewati beberapa pos lagi agar sampai pada puncaknya. Perlahan aku bangkit dan merapikan area ini, tak lupa memadamkan api tadi agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Niatku kami akan beristirahat lebih lama di sini, namun perasaanku tak enak melihat cuaca yang mendadak berubah. Tadi angin sepoi-sepoi, sekarang hembusan angin yang cukup kuat disertai kabut hitam yang menyulitkan perjalanan kami. Semuanya sudah siap untuk melakukan perjalanan berikutnya. Aku sengaja berjalan lebih depan karena area ini rawan pendaki yang tersesat. Perasaanku gak enak, batinku. Aku terus berjalan sembari diikuti Friska. Dari belakang yang paling ujung adalah Dio. Jalanan lumayan licin dan akar pohon besar menghalangi area pijakan. Kabut hitam serta awan hitam menutup bulan sabit, pertanda akan hujan tiba. Ras, gelap banget nih. Ini mau hujan ya? Friska menggadang tanganku perlahan. Aku hanya mengangguk, tak menjawab sepatah kata pun. Perjalanan masih sangat lama. Siko tampak anteng tak berbicara apapun, sedangkan Johnny dan Dio sekali bersendu gurau. Ras, Dio tampak merebut posisi Friska yang berada tepat di belakangku. Kenapa? Hanya melirik sebentar. Aku pengen kencing. Boleh kencing gak ya? Seketika aku berhenti, karena area ini pamali untuk berbuat macam-macam. Aku sarankan agar dia menahan terlebihnya dahulu. Tahan dulu, nanti kalau kita sudah sampai pos lagi, jawabku. Tapi aku udah gak tahan lagi. Kulihat ia sambil memegang celananya yang mungkin sudah tak tertahankan lagi. Tahan dulu, aku mengajukan Dio, dan Siko tampak ingin dia kecapean. Dio, tahan dulu, sebentar lagi juga sampai ke pos. Sekilas aku mendengar suara dari Johnny. Aku mendadak berhenti karena aku tak mendapatkan jalan lagi, alias buntu. Aku kebingungan dan sesekali melihat sisi kanan kiri serta belakang. Kenapa berhenti? Siko berbicara padaku. Jalannya buntu, di sana ada jurang, kita nggak bisa maju, jawabku. Kenapa bisa buntu? Katanya kamu tahu jalan, harusnya udah hafal dong. Sautan Siko sedikit menjengkelkan. Bilang aja nggak tahu jalan, tapi sok tahu, imbuhnya lagi. Aku menatapnya dengan sinis, namun dia mengalihkan pandangannya. Udah cukup, aku kebelet nih, mau izin dulu. John, temenin dulu. Dio tampak tak bisa menahan kencingnya. Ia berlari bersama Johnny. Hei, jangan jauh-jauh, teriakku. Ras, gimana ini? Aku takut, kita balik aja yuk. Friska sembari memegang lenganku dengan nada ketakutan. Siko mendekat kedua tangannya di dada dengan mengacuhkan diriku. Harusnya gak buntu, aku pernah melewati jalur ini sebelumnya, batinku. Aku masih terus mencari akan sembari tetap berjalan mencari jalur yang memang sudah menjadi jalur pendakian. Saat berharap sekali menjumpai satu atau lebih pendaki lainnya. Namun nihil, suasana semakin mencekam. Dio dan Johnny pun belum kembali. Kami bertiga berniat berhenti, namun perjalanan masih cukup jauh. Kesempatan untuk melihat sunset sepertinya akan pupus. Fix, kita udah nyasar, mending balik aja yuk. Tiba-tiba Siko menarik paksa tangan Friska yang sedang memegang tanganku. Sik, cukup, kita harus bisa sampai tujuan. Niat kita baik kok. Aku mencoba membujuk Siko agar tak berniat memutar balik. Terus Johnny sama Dio kemana? Tanya Siko. Angin semakin kencang, ranting kecil yang kering sekali jatuh menimpa kami. Kita cari mereka dulu, kita nggak bisa naik tanpa anggota lengkap, ucapku. Dio, Johnny, teriakan kami bertiga saling bersautan sama lainnya. Kemana mereka? Gumamku. Ras, kayaknya kita nggak perlu jalan lagi deh. Kita tunggu aja di sini. Friska tiba-tiba duduk di sebuah batu.
Iya, tungguin di sini aja. Takutnya mereka nyariin kita juga, sahut Chiko. Aku hanya mengiyakan saran dari mereka berdua. Namun rintihan hujan mulai mengguyur angin yang sangat kencang membuat kami kedinginan. Kita bikin tenda lagi, tanya Chiko padaku. Bikin aja dulu, kayaknya mau hujan juga. Kita nggak bisa ngelanjutin kalau hujan, jawabku. Chiko sedikit tidak egois kali ini. Ia mendirikan tenda untuk kita bertiga sebelum hujan deras tiba. Aku nggak yakin kita bakal sampai di puncak, bisikku pada mereka. Kita baru ngelewatin pos 2, para pendaki umum jam segini udah mulai mau sampai pos 5, imbuhku lagi. Hawa sudah tak enak, terpaksa aku turun dan kembali ke pos sebelumnya. Kita turun aja, sepertinya kita salah jalur, ucapku pelan. Apa? Dio sama Joni gimana? Mau ditinggal? Mending di sini dulu. Chiko nampak tak mau menuruti denganku. Ras, sabar dulu. Mereka pasti taunya kita kan di sini. Kalau kita pergi, mereka bakal nyariin kita juga, saut Friska pelan. Aku hanya bisa mengembuskan nafas dengan kasar. Aku tak tahu betul mereka berdua pasti sudah tersesat dan tak akan bisa kembali lagi. Ini sudah kejadian kedua kali. Dulu temanku dari abangku, tiba-tiba dia hilang aja. Tapi bersyukur keesokan bisa ditemukan. Ternyata sedang berada di tepi sungai. Dan aku nggak yakin kalau mereka bisa kembali nyusul kita di sini. Makanya kita turun ke bawah, kembali ke pos. Mending kita tunggu mereka di sana. Di sini bukan tempat untuk beristirahat. Takut terjadi apa-apa, ucapku pelan. Ternyata mereka berdua mendengarkan apa kataku. Suasana semakin mencekam. Tak ada pendaki lain yang turun maupun naik. Tampaknya mereka memang hanya kami saja yang sedang berada di tengah hutan seperti ini. Senter yang berada di kepalaku saja hanya bisa menerangi setiap pijakan. Mataku teralihkan ke sebuah silet hitam di ujung. Nampak seperti manusia yang sedang berjalan menuju kami bertiga. Rintihan hujan serta kabut yang tebal sekali mengganggukan penglihatanku, hingga akhirnya silet hitam itu menghilang. Kita ke sana yuk. Aku berusaha mengajak Frisko dan Chiko ke sebuah silet hitam yang tadi menghilang. Suara hentakan kaki beriringan dengan hentakan kami bertiga, seperti ada orang lain yang sedang di belakang. Berhenti, jangan menoleh ke belakang, bisikku pada mereka berdua. Kami berhenti sejenak untuk memastikan suara hentakan kaki itu. Ternyata benar, suara hentakan kaki itu malah berbelok ke arah kanan, tepatnya di dasar jurang. Kami menoleh perlahan dengan sedikit menyipitkan mata. Ternyata tak ada siapapun di belakang. Kami memutuskan kembali berjalan menuju pos sebelumnya. Belum sampai di situ, silet hitam kembali datang. Kini ia benar-benar jelas. 2 orang tengah berdiri di ujung. Itu Dio sama Joni, Ras. Friska berbisik padaku. Aku menggeleng. Nggak tahu, coba kita ke sana aja. Plak, plak, plak. Dan ternyata benar, mereka Dio dan Joni yang kita cari sebelumnya. Kalian kemana aja sih? Terus Dio kenapa? Dio tampak sedang kesakitan sembari memegang kemaluannya. Bukannya kalian berdua izin kencing ya? Kok lama begini? Ucap Chiko padanya. Shh. Kemaluan Dio tiba-tiba membesar. Aku tak tahu kenapa bisa begini. Jadi terpaksa kita berhenti nggak ngelanjutin perjalanan karena dia nggak sanggup jalan. Ungkapan Joni membuat kami sedikit merinding. Buat ulah kan? Ngaku deh, saut Chiko. Ah, udahlah balik aja. Baru juga jalan sebentar, udah kayak gini. Aku nggak mau ya mati di sini. Chiko tampak acuh, lalu ia turun sendirian. Karena dia nggak sanggup jalan. Ungkapan Joni membuat kami sedikit merinding. Tunggu jangan gitu dong.
Dio lagi kesakitan, bukannya dibantuin. Siko hanya berbalik lalu menatap sinis padaku. Plak! Au! Teriakan Friska membuat kami terkejut. Kakek siapa? Kakek tua dengan jenggot putih menjulai menatap kami berlima. Kalian kenapa? Kenapa kalian di sini? Kakak yang tak tahu identitasnya menanyakan perihal mengapa kami berada di sini. Kami itu pendaki, kakek, tapi kami malah nyasar. Jawab Siko santai. Pendaki apa? Gunung. Di sini bukan gunung. Ini cuma hitam biasa, timpal si kakek ini. Ras, kamu gimana sih? Katanya udah tahu. Siko menimpaliku padaku. Emang bener kok, jawabku. Si kakek ini hanya menggeleng-gelengkan kepala, lalu melanjutkan perjalanan entah kemana. Kek, tunggu dulu. Kakek ini menoleh. Ada apa? Anu nih, Joni berusaha berbicara namun tampaknya ia sangat kesulitan. Kek, ini temanku tiba-tiba kemaluannya membesar, katanya sakit. Tanpa bertele-tele aku langsung mengatakan sejujurnya. Kakek kembali lalu meriksa Dio. Tatapannya tajam menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki. Suara cekikikan tiba-tiba muncul. Kami berlima terperanjat merasa takut. Namun kakek ini berusaha menenangkan kami. Kamu kencing di mana? Tanya kakek ini ke Dio. Itu kek, di dekat pohon besar itu, seberang sana, jawab si Joni. Kakek ini hanya menggeleng-gelengkan kepalanya terus-menerus. Kalian ikut kakek saja. Ia tampak berjalan terlebih dahulu. Kemana kek? Timpalku padanya. Ikut saja, cepat. Perasaanku tak enak mendapati seorang yang tak kukenal mengajak untuk berjalan mengikutinya. Dan anehnya, mengapa tengah malam sedang berada di hutan sendiri? Ayolah cepat. Siko mendorongku ke depan. Sabar. Kami berjalan beriringan persis di belakang kakek tua ini. Jalan setapak kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar serta akar besar yang menghalangi jalan kami. Suara burung tengah malam yang amat menyeramkan serta rintihan hujan yang terus-menerus mengguyur tubuh kami. Aku capek banget, bisik Friska di telinga kananku. Aku juga. Sabar dulu, Fris, bisikku kembali. Namun kami tak mendapati hal aneh selama mengikuti kakek tua ini. Hanya saja Dio masih merasakan sakit di bagian kemaluannya. Hei, ini jangan keulang lagi ya. Kalau mau kencing, minimal permisi dulu, bisikku pada Dio. Iya Ras, sorry, tadi emang udah gak bisa ditahan. Aku memberi tatapan sinis pada Dio. Kita mau kemana kek? Siko tampak mulai kelelahan. Memang dari tadi kami yang mengikutinya dari belakang, tanpa tahu tujuan kemana kita akan pergi. Putar balik aja lah, kakek gila kali ini, bisik Joni. Shh. Aku memperingati mereka agar berhenti berucap tidak sopan. Kami terus berjalan, namun tempat ini sedikit berbeda. Kami harus melewati jembatan bambu yang seperti sudah sangat rapuh sekali. Di bawahnya terdapat sungai dengan aliran air yang sangat deras. Weh, hati-hati. Siko berjalan terlebih dahulu mengikuti langkah si kakek ini. Niat kami mendaki sepertinya pupus sudah di sini. Kami tidak tahu akan dibawa kemana oleh si kakek ini. Kurang lebih 15 menit dari kami menyeberang sungai tadi, akhirnya kami sampai di sebuah desa kecil, namun bangunannya tidak modern. Tempat apa ini, Ras? Friska memegang erat lenganku sembari bergumam. Wih, mantap. Ternyata kakek mau nolongin kita. Siko tampak berjalan lebih cepat, lalu berjalan berada di samping kakek itu. Rumah anyaman bambu berjejer satu sama lain, namun tampak tetap sepi sekali. Kami masih terus berjalan mengikuti kakek ini sampai tiba di paling ujung. Rumah mereka dengan anyaman bambu asli dipan di teras rumahnya. Masuk saja, kakek ini mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Satu persatu dari kami masuk ke dalam dengan hawa yang sungguh berbeda. Setiap sudut terdapat satu obor untuk penerangan rumah ini.
Kursi anyaman bambu serta meja kayu rapi berada di ruangan ini. Namun bau kemenyan sesekali menusuk hidungku. Bau apa ini, Ras? Priska berbasi padaku. Ini bau kemenyan, jawabku pelan. Kakek ini dukun ya? Siko dengan lancang bertanya seperti itu kepada si kakek. Tatapan kakek ini seketika berubah menjadi mendengar ucapan Siko. Kek, maafin teman kami. Aku mencoba menjelaskan kepada si kakek agar tidak ada kesalahpahaman. Baringkan temanmu, kakek akan mengobati untuknya. Kami berlima akhirnya memutuskan untuk duduk, lalu membaringkan Diu yang hendak diobati oleh kakek ini. Itulah sahabat cerita dari Jangan Ajak Aku Mati. Ditunggu part selanjutnya. Oke?